Halo Leo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja saat nonton video ini. Jadi, sebelum kita mulai, aku harus menjelaskan kalau ini adalah sebuah series. Series itu aku akan membuat beberapa episode yang mengkhususkan tentang siapa jodoh kamu. Jadi, istilahnya kayak kamu em, menonton ini bukan hanya satu ini aja, tapi nanti kamu satukan lagi kayak buat playlist baru dikhususkan untuk kamu, cocok-cocokin. Nanti juga ada tentang pick a card, juga tentang jodoh, oke? Jadi kalau ini untuk Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising kalian. Jadi yang namanya kesesuaian atau kecocok-cocokan kita sama zodiak itu setiap orang beda-beda. Nah, kamu harus tahu apa yang cocok diri kamu, terutama ngomongin soal percintaan. Jadi, ini itu adalah journal reading, energinya bisa tidak, dan energinya juga bisa vice versa. Harus bisa pintar-pintar dalam istilahnya menelaah informasi yang aku berikan atau menyerap informasi yang aku berikan. Jadi kamu tuh nggak hanya dengerin terus iya aja, tapi kamu juga harus paham dari sisi kehidupan kamu yang cocok dari kata-kataku itu apa. Oke? Lalu kalau nanti ini aku akan lihat tentang siapa orang tersebut. Jadi ntar ada message juga dari beberapa isi amplop ini tentang sifat, tentang ciri-ciri, terus juga aku bakal lebih dalam tentang personalnya. Jadi ini jodoh untuk Leo, oke? Okay? I'm going to start dari tarot dulu. Spirit guide, angel divine power, what light God angels, please bless this reading. I'm inside my ego so I can speak the truth. Give me permission to say through people who have Leo in their sun, moon, rising, Venus, and Vedic rising. For Leo, siapa jodoh mereka? Siapa jodoh untuk Leo? Oke. Spirit guide, angel, one power, light guide, angels. Tell me about the one for Leo. Ada energi Capricorn, energi Aries, energi Scorpio. Dia adalah seseorang kayak menantang dirimu sih, lebih banyak dari segi pola pikir, dari segi kepintaran, dari segi kekuatan, kayak lebih menantang dirimu. Di sini juga ada energi sama, energi Leo, energi Fire juga, ada juga energi Earth, Virgo, Taurus, Capricorn. Kalau aku melihatnya begini, orang ini tuh seperti kalau dasarnya ya, dia orang yang suka kenyamanan. Apapun dalam aspek dalam hidupnya ya, finansial, percintaan, atau ngomongin soal pertemanan, dia tuh cari bukan dari segi fisik atau dari segi material things saja, tapi yang dia lihat adalah kenyamanan gitu. Kalau aku ngelihatnya juga jodoh kalian itu adalah sosok orang yang memang istilahnya mengayomi sifatnya. Jadi lebih banyak ke dirinya dia yang mau mengurus dirimu, mengurus keluarga kayak gitu. Ada yang lagi mengurus, memberikan kasih sayang atau taking care. Kalau aku ngelihatnya di sini banyak dari mereka yang kerjaannya itu membangun sesuatu. Developer, ada yang arsitek, ada yang di army juga, tapi nggak banyak, lebih banyak dalam bidang yang memang membangun. Arsitek, engineering, terus juga dia melakukan sesuatu hal yang aku lihat ada dua sih kerjaan. Ada yang memang kerjaannya base-nya yang tadi aku bilang membangun-membangun, ada juga yang memang datangnya dari keluarga.
Jadi menjalani dua bidang pekerjaan sekaligus. Kalau aku ngeliatnya dia di sini juga ada apa ya? Bisa dibilang kalau misalnya dari segi menahan emosi dia agak sulit. Jadi suka meledak-meledak, suka jumping into conclusion sendiri. Artinya kayak dia tuh suka bikin kesimpulan sendiri. Aku ngeliatnya juga di sini beberapa dari mereka memang mengalami spiritual awakening karena ada the tower sama ada the strength. Jadi ada sebuah panggilan jiwa tersendiri untuk beberapa dari mereka. Jadi panggilan jiwa tuh dalam arti sisi yang spiritual ya. Jadi orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang awalnya tidak memahami, namun sesuatu hal terjadi yang akhirnya dia paham tentang sesuatu. Saat dia memahami sesuatu, sifatnya berubah banget gitu. Jadi lebih pembawaannya, jadi lebih banyak wibawanya. Aku ngeliatnya juga di sini kayak aku bilang kan, dia datang dari keluarga yang mungkin punya bisnis atau punya usaha yang dia meneruskan. Jadi kalau aku ngeliatnya di sini, dia tuh kayak istilahnya dari segi finansial atau kerjaan dia aman. Karena kalau dilihat di sini kan jubahnya hijau dan bajunya merah. Artinya dia sudah duduk di tahta kenyamanan dia yang istilahnya apa yang dia mau memang sudah tumbuh di tamannya dia gitu. Let's see, aku ngelihatnya lebih ke condongnya gini, orang tuanya atau mother figure-nya yang memang sangat-sangat care ya sama dia. Let's see, selain yang berada dalam bidang yang tadi aku sebutkan, ada juga yang diplomasi, karena ini mengalahkan juga di bidang yang berhubungan sama hewan, atau memang human care. Yang tadi basicnya karena sifat dia yang memang mau caring orang lain, atau mengayomi orang lain, atau memberikan bisa dibilang memberikan perhatian ke orang lain. Dari situ. Terus kalau aku lihatnya memang sebuah yang dia cari di dunia ini ya, sebuah otoritas. Jadi bukan hanya money. Kalau aku ngeliatnya kalau dari segi karir ya, dia bukan hanya ngejar uang, tapi ngejarnya sebuah otoritas atau istilahnya aku harus punya power nih gitu. Let's see, untuk yang kerjanya di bidang militer ini khusus yang kalian jodoh kalian yang bidang militer ya, aku ngeliatnya orangnya lebih ke cenderung kamu harus patuh sama aku. Karena kalau kamu patuh sama aku, dia sifat yang tidak akan dia lihatkan ke orang lain akan dilihatin ke kamu. Jadi ibaratkan dia bakalan beda banget ya. Orang anggap dia punya wibawa, orang anggap dia tuh orangnya dingin, tapi kalau misalnya sama seseorang yang dia cintai itu berubah banget gitu, jadi manja. Oke. Dia orang yang stabil, orang yang mampu mengalahkan si malapetaka yang pernah terjadi dalam hidupnya dia. Jadi sesuatu yang terjadi ini bukan menghancurkan dirinya, tapi malah membuat dia semakin kuat gitu. Jadi banyak yang salut sama dia. Aku akan lihat message dari sini. Aku akan ambil beberapa ya. Isinya banyak. Dan ini random banget. Oke, 5. Oke. Nanti aku bakalan lihat inisial juga, tenang aja. Ada casual, ada short hair, ada Colgate smile, itu artinya dia mempunyai bisa dibilang senyum yang indah, giginya putih, bersih, rapih.
alisnya tebal, energetic. Jadi orang yang aktif. Dia mempunyai hobi tersendiri yang memang mengarahkan dia untuk lebih fit lagi badannya. Gitu bisa. Kalau hobi ya, kalau aku lihat ada yang Muay Thai, yang pokoknya yang berhubungan sama tinju-tinju gitu. Ada juga hobi yang iya sih kebanyakan bela diri. Namun juga kalau aku ngelihatnya cenderung yang emang bikin muscle atau otot-ototnya dia tuh makin jadi bukan hanya hobi yang ke apa namanya ke satu badan tertentu tujuannya, kayak semua otot badan atau semua seluruh anggota tubuhnya dia bergerak gitu. Ada triple goddess, ada art, ada yin and yang, or star's brother protect your loyalty. Oke, kalau ini konfirmasi kalau dia itu berada dalam suatu, bisa dibilang di bidang olahraga yang memang banyak apa ya namanya, kayak jatuhnya kayak perkumpulan gitu, atau memang dia berada di suatu pekerjaan yang memang mengharuskan dia itu punya koneksi sama rekan kerjanya seperti layaknya saudara gitu. Tunggu ya, aku lihat dulu. Satu-satu aku lihat. Oke, dari segi penampilan orang ini suka yang kasual. Mau dia feminine atau masculine, dia orang yang suka berpenampilan itu santai. Yang aku bilang, yang dia utamakan, ini dari segi sifat ya, yang dia utamakan adalah sifat yang nyaman. Jadi sama orang dia nyaman, orang pun sama dia harus nyaman. Nah itu ditampilkan dengan cara dia berpakaian. Jadi dia bukan tipe orang yang aku tuh harus flashy, aku harus bermerek semua dari atas sampai ke bawah biar orang-orang tuh terpandang lihat aku. Enggak. Dia lebih seperti oke, aku harus menyesuaikan nih sama orang-orang. Jadi lebih ke cenderung casual ya penampilannya. Terus dia orang yang mempunyai rambut yang pendek. Mau dia perempuan atau laki-laki rambutnya pendek, short hair. Karena dari segi pemahamannya dia simple nih kalau dia perempuan. Simpelnya adalah kan dia suka nyaman nih, suka yang keadaan yang bikin dia itu ngerasa bebas, free, sama kayak pakaian dan rambutnya dia. Jadi kalau misalnya aku ngeliatnya dia nggak mau ribet tuh sama rambut. Makanya kebanyakan mereka memotong rambutnya mereka. Kalau yang perempuan, cuman kalau yang laki-laki juga short hair tuh, kalau aku ngeliatnya tuntutan pekerjaan ya, short hairnya dia gitu. Colgate Smile, ini juga kayak memang entah diharuskan sama keluarga atau memang keluarganya tuh semuanya sudah dari kecil tuh sudah dididik untuk harus mempunyai gigi yang rapi. Jadi itu tuh ketanam sampai usianya dia saat ini ya. Jadi giginya dia tuh dijaga banget. Dan itu kayak kalau dia senyum, istilahnya kayak senyum-senyum di iklan gitu loh. Senyum-senyum yang memang, aduh itu berkelap-kelip tuh giginya tuh kayak bener-bener bikin kamu tuh, dia senyum, kamu ikut senyum gitu. Ibaratkan kayak, kalau aku ngeliatnya memang entah tuntutan keluarga atau kerjaan ya, tapi memang keluarganya kayak mengharuskan dia mempunyai gigi rapih dan bersih gitu. Lalu aku ketawa bukan karena ngetawain, karena memang lucu keluarga seperti itu. Alisnya tebel. Aku ngeliat juga beberapa dari mereka, lagi-lagi soal turunan memang semua saudaranya atau bapak ibunya mempunyai rambut yang tebal, alis yang tebal. Terus kalau kebanyakan dari mereka memang ada apa ya, bisa dibilang sorot matanya itu yang strong, energetic yang tadi aku bilang, bisa dari segi hobi atau memang kebiasaan dia gitu. Dia orang bukan tipe yang rebahan aja,
Dia orang yang bangun pagi harus olahraga, bangun pagi punya ritual tersendiri gitu. Jadi kadang kan kita juga bangun pagi, ya udah lagi libur bangun jam 11. Enggak, dia tuh every day bangun antara jam 5, pokoknya subuh-subuh gitu, dan itu diperuntukkan untuk membuat badannya fit. Oke. Ada triple goddess, artinya dia adalah orang yang mau itu dia cowok, dia orang yang in touch sama feminine side-nya dia. Artinya dia tuh memahami. Makanya aku bilang dia punya sifat mengayomi. Lalu kalau aku ngeliatnya di sini fase hidup. Kalau bisa dibilang fase hidupnya dia tuh bukan yang memang old soul dari dulu. Dia punya fase kekanak-kanakan, punya fase di mana dia lagi bersinar-sinarnya untuk tebar pesona. Ada fase di mana oke, I need to settle down nih gitu. Bisa diberatkan gitu. Cuman ini khusus yang feminine energy dan khusus yang perempuan. Kalau kalian jodoh kalian feminine dan perempuan, dia adalah sosok orang yang memang bisa dibilang di blessing sama yang di atas untuk mempunyai keturunan yang memang bisa dibilang kayak mirip-mirip sama dia gitu, dalam arti apa yang dia kerjakan, apa yang ibaratkan dia tuh diharuskan untuk meneruskan keturunannya dia tentang pengetahuan apa yang dia punya gitu. Oke. Art, kebanyakan dari mereka juga suka barang-barang seni. Kalau dia adalah sosok feminine atau perempuan, dia dikelilingi banyak saudara laki-laki atau temen atau sahabat yang memang kebanyakan lawan jenisnya dia gitu. Artinya kayak awalnya aku bakalan banyak jealous sama teman-temannya dia, cuman kalau aku ngeliatnya benar-benar hubungannya kayak brothers gitu bagi si sosok ini, cewek ini. Cuman kalau kalian dealing sama maskulin atau pria, kalian dealing sama seseorang yang mempunyai banyak koneksi, orang-orang yang memang, yang aku bilang bisa dalam satu grup, sebuah klub olahraga tertentu. Kayak yang aku bilang kan di sekolah olahraga. Atau kayak pokoknya ada suatu perkumpulan yang mempunyai hobi yang sama atau mempunyai sesuatu hal yang sama gitu sama dia. Ada bisa juga pekerjaan yang memang koneksinya kayak saudara. Earth sign, ada Virgo, Taurus, Capricorn. Konfirmasi untuk kebanyakan dari mereka Earth sign. Aku bakal lihat dari inisialnya. Jodoh untuk Leo. Ada M, ada B, ada W, ada L, ada E, ada M, ada W, ada W lagi, ada N. M, B, W, L, E, M, W, N. W-nya sampai 3 kali, W-nya 3 kali. Kebanyakan dari mereka punya inisial namanya yang tadi aku sebutkan, atau di namanya dia ada huruf-huruf ini, gitu. Oke? Aku bakal lihat dari si oracle card dulu, baru nanti aku lihat tentang apa nih yang harus kamu tahu banget tentang orang ini. Oke? Jodoh untuk Leo. Spread guide, angel of power, like God and goddesses. Tell me about the one for Leo.
Ada trust, the situation is calling for you to have faith. Pertama, orangnya yang jujur. Kalau misalnya bisa dibilang base hubungan kalian adalah dasarnya dari sebuah kejujuran. Jadi kamu itu bakalan ngerasa aman karena kayak kamu yakin orang ini tuh gak bakalan macam-macam, orang ini tuh tidak akan membohongi dirimu atau mengelabui. Awalnya memang kamu ragu, namun saat orang ini udah bergerak, kayak ada sebuah keyakinan yang besar dari dirimu. Kalau orang ini, okay, this is the one for me, gitu. Ada attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi untuk kalian sebenarnya saran agar tidak terlalu terobsesi tentang siapa, di mana ketemunya, kapan ketemunya. Saat kamu enjoying atau menikmati masa-masa kamu saat ini, memperbaiki diri kamu sendiri, mempercantik luar dalam dirimu, bukan hanya fisik tapi luar dan dalam, kamu bakalan seperti menarik energi dia untuk datang ke kamu dengan lebih mudah lagi datangnya, gitu. Oke. Aku bakalan tarik tentang apa yang harus kamu tahu tentang orang ini. What do they need to know about this person? Okay. Oke. Aku akan sebutin zodiak lagi ya. Zodiaknya ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Scorpio. Ada juga yang Leo, sama kayak kamu. Cuman di sini juga ada energi Gemini. Tapi kalau aku ngeliat it's like mirror. Mirror tuh dalam arti jenis percintaan kalian berdua itu sama. Jadi artinya kayak skenario cinta kalian tuh sama. Jalan cerita cinta kalian tuh mirip. Misal, pertama kamu pacaran sama seseorang itu waktu SMP, dia pun kayak gitu, pacaran pertama SMP. Jadi jalan cerita tentang kisah cinta kalian tuh mirip. Terus, kalau aku ngelihatnya di sini juga beberapa dari mereka pernah melakukan perpindahan ya. Ini karena ini energi refugee, itu artinya juga kayak dia pernah lahir di suatu tempat, lalu memutuskan keluarganya itu untuk pindah gitu. Jadi dia itu bukan asli di tempat dia saat ini, kayak pendatang lah istilahnya gitu. Itu yang perlu kamu tahu. Tapi kalau aku ngeliatnya dia juga punya desire atau keinginan besar untuk pindah dari zona nyamannya dia saat dia mau menikah. Kalau aku ngelihatnya kalau aku menikah nanti kayak nih yang dia omongin, kalau aku nikah nanti aku harus bisa lebih mandiri. Jadi agak jauh nih jaraknya sama keluarganya dia gitu. Kalau aku ngelihatnya juga dia adalah tipe orang yang good looking. Karena kalau The Lovers itu pasti tentang estetik semuanya. Dari segi penampilan, estetik bukan hanya kayak ganteng yang kayak foto model gitu, enggak. Namun kalau ngeliat orang ini yang kau bilang kan, senyumnya itu juga senyum yang jarang orang punya senyuman kayak gitu. Kamu kayak awalnya mungkin kayak aduh minder nih kalau senyum depan dia karena gigi dia rapi banget, putih bersih. Terus ya itu dari situ, dari hal-hal yang sebenarnya bukan karena estetik itu bukan karena memang harus sesuai sama ekspektasi sosial, karena emang bawahannya dia secara natural tuh udah indah gitu. Itu. Cuman kalau aku ngelihatnya ini dua kemungkinan, bisa juga dia menganggap kamu seperti itu gitu. Karena kalau sampingnya King of Wands, dari sisi dianya sudah kayak menetapkan diri kalau misal oke, kamu tuh buat aku gitu. Jadi ada sifat posesif ya dari orang ini. Mau ini maskulin atau feminin, kalau sifat posesifnya sudah keluar,
bisa dibilang kekeh banget gitu, kayak kayak harus apa-apa harus gitu, agak keras kepala di situ. Terus kalau aku ngeliatnya di sini juga King of Wands di sini I see this. Aku ngelihat kalau warna ya segi aura atau misalnya warna itu ada warna hijau. Entah ini favorit kamu karena balik lagi energi paling besar yang aku tangkap. Ini bisa favorit kamu atau favorit dia. Cuman kalau ada energi hijau di sini lebih seperti um, oke. Yang keras gimana jelasin ya? Yang kerasa banget tentang kehidupan percintaan kalian itu kalian bisa sharing hati dari ke hati. Jadi seperti hati kalian connect. Kalau ibaratkan kalau kalau aku kasih gambaran ya, dada kalian bisa nempel, hati kalian tuh bisa nempel, bisa memahami satu sama lain gitu. Cuman ini juga diseimbangin dengan material things atau finansial yang baik. Karena bagi dia, kalau untuk memberikan kenyamanan keluarga bukan hanya cinta, tapi juga aku harus punya fondasi yang kuat. Kalau misalnya aku mau makan apa nanti, istriku mau makan apa nanti, gitu loh. Jadi dia lumayan bertanggung jawab, bukan lumayan, memang bertanggung jawab. Terus agak, yang minusnya adalah tadi, yang dia kejar di dunia ini itu power. Jadi kayak dia ingin mendapatkan sebuah approval dari orang sekitar atau keluarganya dia. Oke, aku ini punya power, aku punya sebuah kekuatan dari istilahnya bisa mengontrol gitu, mengontrol orang sekitar, mengontrol keadaan gitu. Oke. Aku rasa cukup sampai sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misal kalian mau dibuatkan secara personal, kalian bisa kontak aku di bawah. Aku akan cantumkan. Kalau misalnya kalian nunggu juga boleh. Ini tuh karena aku bilang ini series. Jadi series itu nanti aku akan buat pick a card yang mengkhususkan tentang jodoh. Nanti kamu cocok-cocokin sendiri, pilih-pilih sendiri. Oke? Yang bisa cocok sama aku. Tapi sabar, oke? Karena aku buat ini bukan hanya buat Leo. Ada 11 zodiak lainnya yang harus aku buat. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Bye.